Orang dicemplungin neraka itu, cemplungin tuh, plung, sampai ke dasarnya itu 70 tahun, coba bayangin aja. Jatuh 70 tahun tuh. Selalu tarik lagi. Ah, ya. Aduh, nggak bisa dibayangin tuh pokoknya. Iya, ngeri ya. Makanya ya selama di dunia kerjakan perintah Allah semaksimal mungkin ya. Hindari larangan Allah ya. Gitu. Jadi emang luar biasa ya, huru haranya nanti di hari kiamat luar biasa. Yang bisa menyelamatkan semua itu adalah ya akidah kita, amal kita waktu di dunia. Orang meninggal ditahlilin ya nggak apa-apa, bagus saja, bagus. Tetapi itu adalah bentuk dorongan. Yang didorong mobil macet didorong ya nggak nyadar itu. Iya. Yang penting itu jangan ngandelin orang, ngandelin amalan kita dulu, amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asma' ma sami'a qulubuna lidzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Wa hayataka qabla mautika. Wahayatika, hayat jamak muannas. Wahayatika qabla mautika, dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ai igtanim matal naf'ahu ba'da mautika. Artinya igtanim, gunakanlah sesuatu yang engkau jumpai kemanfaatannya setelah kematianmu. Jadi kita disuruh mencari sesuatu yang bisa bermanfaat, melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa kita nanti bisa ambil, kita tunai hasilnya nanti ketika kita sudah mati. Ini adalah amal-amal yang soleh, amal baik, amal soleh. Fa inna man mata in qata'a amaluhu, maka sesungguhnya orang yang telah mati in qata'a, maka terputus. Apa yang terputus? Amaluhu, amalnya orang yang mati. Ya, kalau udah mati terputus, artinya apa? Dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi karena udah mati. Maka itu adalah yang akan dia ambil manfaatnya, yang dia akan dapati adalah sewaktu kehidupan di dunia itu, tentang amalan-amalan baiknya, bagaimana ibadahnya ya, bagaimana hablum minallahnya, bagaimana hablum minannasnya, bagaimana itu nanti yang akan dia rasakan setelah kematiannya itu. Wa faraghaka qabla suhlika, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu ya, waktu luangmu ya, sebelum datang waktu sempitmu. Bi fathis syini, ada baca syaghlika, ada baca syughlika ya. Itu baca fathah syin. Ya, waktu banyak sekali ya. Dari pagi sampai siang ngobrol melulu. Buat ibadah 5 menit doang, 10 menit doang. Waduh. Kita banget kadang-kadang ya. Kalau ngobrol berjam-jam kuat ya. Tapi giliran buat yang manfaat, buat ngaji baru setengah jam masih bagus, setengah jam ngantuk mah iya. Ngaji setengah jam mah udah dapat 1 juz itu ya. Lah gitu, bener, yang bener itu Pol itu.
Ai iltanim faraghaka fi hadhihi dari. Artinya gunakanlah yaitu faraghaka waktu kosongmu fi hadhihi dari di kampung ini, masa bisa di dunia ini ya. Qabla syughlika sebelum sibukmu bi ahwalil qiyamati dengan huru-haranya hari kiamat. Ya. Kita sudah menggunakan waktu di dunia ini, waktu digunakan sebaik-baiknya ya. Sebelum kita menjumpai huru-haranya hari kiamat. Allati awalu manaziliha al-qabru, yang bermula tempat yaitu huru-haranya hari kiamat untuk pertama kalinya itu adalah alam kubur. Ya, sebelum kita masuk ke hari kiamat nanti, ke akhirat sana, kita harus melalui namanya alam kubur itu, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang dia nanti ya, ada namanya alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan? Sampai nanti ketika orang dibangkitkan. Ketika orang meninggal berarti masuk alam kubur atau alam barzakh. Sampai kapan? Sampai datangnya nanti kiamat. Nah, ketika di alam kubur itu apakah kita merasakan raudhatun min riyadil jinan atau khufratun min khufariniron ya. Apakah taman-taman surga atau taman-taman neraka? Maka di alam barzakh, alam kubur itu ketika orang berbuat amal baik di dunianya, meninggal dalam keadaan baik, maka aroma surga itu dari surga itu nembus tuh ke namanya alam barzakh itu. Ketika orang sama, ketika di dunianya dia orang yang brengsek, orang yang enggak ahli ibadah, orang yang apa gitu, dia akan merasakan yaitu aroma neraka itu, ya, bau neraka, rasa neraka itu menembus ke dalam alam barzakh itu. Kalau dia masih punya kata Ustaz yang tiket kayak Allah, berarti tetap itu nanti itu nanti ketika nanti orang udah iya dia merasakan itu merasakan siksaan itu, miniaturnya di situ tuh itu. Nah, nanti kalau itu nanti di sono tuh udah jalanannya panjang tuh. Waduh, subhanallah. Iya. Saya bayangin dulu tadi. Iya. Cuma punya tiket doang ya? Iya. Alah, orang dicemplungin neraka itu. Cemplungin tuh, plung. Sampai ke dasarnya itu 70 tahun, coba bayangin aja. Jatuh 70 tahun tuh. Selalu tarik lagi. Ah, ya. Aduh, nggak bisa dibayangin tuh pokoknya. Iya, ngeri ya. Makanya ya selama di dunia kerjakan perintah Allah semaksimal mungkin ya. Hindari larangan Allah ya. Itu. Jadi emang luar biasa ya. Huru-haranya nanti di hari kiamat luar biasa. Yang bisa menyelamatkan semua itu adalah ya akidah kita, amal kita waktu di dunia. Orang meninggal ditahlilin ya nggak apa-apa, bagus saja, bagus. Ya. Bagus. Tetapi itu adalah bentuk dorongan ya. Yang didorong mobil macet didorong ya nggak jalan itu. Iya. Yang penting itu jangan ngandelin orang, ngandelin amalan kita dulu, amal ibadah kita. Iya, itu nggak apa-apa, bagus-bagus saja seperti itu, bagus-bagus saja. Tapi yang intinya itu dari amal daripada si orang yang hidup itu. Tempat kita kan tradisinya kalau meninggal itu dikatamin kalau Al-Quran. Iya, ya nggak apa-apa. Kata Ustaz mau mogok. Ya enggak, tergantung nanti kalau orangnya udah semakin amalan baiknya, ya setidaknya itu juga meringankan gitu loh, meringankan. Nah kalau dia ibaratnya orang sudah ada kebaikan-kebaikannya, nambah derajat dia gitu. Dengan kiriman doa-doa itu. Apa namanya di hatamin Al-Quran itu Jangan dia nggak pernah baca gitu. Iya. Tapi kalau sama anak sendiri gitu kan. Ya kalau anak sini kategori nanti kan waladun solihun yad'ula ya, awaladin solihin yad'ula ya. Anak yang doain, anak yang ngajain, anak yang melakukan kebaikan buat orang tuanya. Nah itu mau dalam arti kata memang itu ya anjuran banget gitu ya, anjuran banget. Ya makanya pentingnya investasi kita itu
bukan semata-mata untuk investasi emas, investasi ruko, investasi rumah, investasi akhirat. Di antara kita apa? Anak kita. Boleh kita susah lah, boleh kita dalam arti kata capek-capek ya Kang ya, malam-malam ya, malam-malam sampai uban beribu. Nabi itu dalam sebuah riwayat itu ubannya Nabi itu 18 biji. Termasuk yang di jenggot, 18 biji. Itu apa gambarannya? Berarti Nabi itu fokus pemikirannya apa? Akhirat, 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 akhirat itu. Kalau dunianya sama kepikirannya nggak tahu itu. Kalau kita kan ubannya banyak gitu. Banyak apa ya? Mikirin, kan mikirin dunianya banyak banget itu. Oh iya, iya, iya. Karena kita ubannya kita kan dari pagi sampai malam mikirannya apa kita tuh? Pikirannya lo duit, lo dunia, lo gitu. Ya nggak heran uban kita tuh muncul kemana-mana itu. Iya, iya. Uban itu bukannya cahaya, kalau bisa. Uban itu diantara bahasa itu Rasul. Kenapa Rasul? Itu utusan. Utusan apa? Utusan tanda-tanda kematian itu orang uban. Iya. Orang Masih muda Pak Ustaz. Iya, di antaranya uban itu Rasul, utusan ya. Pada tanda-tanda ibaratnya orang akan meninggal itu beruban, giginya pada ompong. Ya semua kan begitu, orang semua kan mati kan. Ya kita masalah siapa duluan, kalau sama gampang aja kalau kata orang-orang gitu. Mau bapak-bapak duluan saya belakangan silahkan. Ya, saya belakangan bapak-bapak duluan silahkan juga. Kan gampang begitu aja kan, gampang aja gitu Pak. Ya, itu diantaranya. Berarti rambutnya kesemir, biar nggak ada Rasul lagi. Ya, kalau udah nah itu gunakan ya. Qabla sughlika bi ahwal kiamati, ya sebelum sibukmu dengan huru-haranya hari kiamat, allati awalu manaziliha al-qabru, ya. Maka kata orang sukses di kubur, maka di akhiratnya insya Allah sukses. Kalau di alam kubur udah merasakan nikmat-nikmat kubur, udah kesananya mah gampang aja. Kau di alam kuburnya udah dibecek, udah diperlakukan malaikat itu penjaga kubur dengan itu yang luar biasa, aduh kesananya berat lagi. Kama naqalu Azizi, sebagaimana telah menukilnya oleh Imam Al-Azizi anil Manawi dari Imam Amrawi, fahadil khamsatu la yu'rafu qadruha. Paparan yang 5 ini, hadis Nabi yang 5 tadi itu, ya maksudnya gunakan waktu mudamu sebelum waktu tuamu, sehatmu sebelum waktu sakitmu, ya terus kayamu ya sebelum miskinmu, hakirmu, hidupmu sebelum matimu, dan luangmu sebelum sibuknya itu. La yu'rafu qadruha, tidak ada yang mengetahui ukurannya illa ba'da zawaliha, kecuali setelah itu semua hilang. Yang tadi waktu yang ibaratnya luang udah hilang, sekarang sibuk, ayo sibuk banget mau itu nggak bisa. Baru merasakan, oh iya, kenapa waktu saya masih luang saya begini amat. Waktu sehat kenapa begini amat. Rasanya berbeda-beda orang nanti. Orang-orang ketika di waktu sehat digunakan untuk manfaat, ketika dia nanti waktu sakit, ya dia tetap merasakan ada salah, saya ada sakit, saya banyak waktu yang terbuang. Tapi ukurannya itu, penyesalannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Makanya ketika orang para alim, para ulama, yang orang wali-waliullah itu, ketika orang misalkan dikasih tahu, misalkan kayak datang sakaratul maut, kamu misalkan datang sakaratul maut dari Senin jam sekian, ya dia udah biasa-biasa aja, karena waktunya selama 24 jam itu digunakan sesuatu yang manfaat. Ya cari nafkah, ibadah gak kurang-kurang, malamnya dia takarub sama Allah, baca, terus waktunya dibagi terus tuh, pagi, siang. Ketika datang kabar seperti itu, ya dia udah biasa aja. Nah kalau kayak kita kan orang yang banyak pengangguran, ya sibuk dalam arti urusannya tidak ini, ketika dapat info, misalnya info kematian, baru kita sibuk, waduh persiapan ini, persiapan itu, seperti itu. Kalau beliau enggak, karena udah dipersiapkan. Dari jauh-jauh hari, dia gunakan waktunya itu, dari waktu yang kosong digunakan untuk menyibukkan, untuk beribadah kepada Allah. Rawah hadal hadisa,
Al-Hakim wal Baihaqi an Ibnu Abbasin bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Rawahul Imamul Ahmadu wa Abu Nuaimin wal Baihaqi an Amri bin Maimun, ya. Dan telah meriwayatkan juga Imam Ahmad dan yang Abu Nuaim dan Imam Baihaqi dari Amr bin Maimun. Itu diantaranya. Wal maqalatus saniyata asyrata an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullah. Makalah atau nasihat yang ke-12 itu dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini semoga Allah merahmatinya. Man kasura sab'uhu, ya, kasura lahmuhu. Man kasura sab'uhu, susah amat. Man kasura sab'uhu kasura lahmu. Ini gampangnya gini. Orang banyak makan ya gemuk gitu. Orang yang banyak makannya, orang yang kenyang, maka akan banyak juga dagingnya. Ya, masa gitu dong. Ya, orang yang banyak makan ya akan nimbulin efek badannya gemuk. Ya, bos ya. Orang banyak makan gemuk. Saya makan dikit kok gemuk, sering makannya. Atau dulu sebelum gemuk makannya banyak. Kan begitu orang gitu kan. Bi khilafi man kasura aklihi bisababi hiddati dzikri fala yadurru. Nah, gitu loh. Berbeda orang yang banyak makannya dengan sebab tajamnya zikir, maka tidak berbahaya banyak makannya itu. Li'anna ba'dul awliya'i tariqatuhum kasratul akri li sur'atin hidhamit ta'ami bi hararati athari dzikri. Karena bahwasanya sebagian ulama wali-waliullah, setengah daripada waliullah, model thariqahnya itu makan. Ulama kiai dia model itunya makan. Kenapa? Diundang di sini tawarin makan, dia makan. Diundang di sana makan. Nah, metode thariqahnya, thariqah adalah metode jalan untuk menuju Allah. Kan bisa ada thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, thariqah Sadiliyah. Ini ada para waliullah itu thariqahnya makan, tapi makannya mah sedikit-sedikit tapi banyak gitu. Nah, karena menghormati faktor menghormati orang, menghormati jamaah, makan seperti itu. Tetapi begitu pun juga dia itu banyak zikirnya. Nah, ternyata dari paparan di sini banyak zikir itu juga bisa menghancurkan makanan kita. Nah, banyak zikir menghancurkan makan itu. Jadi lisur atin hidhamil ta'ami bihararati asari dzikri. Dengan thariqahnya banyak makan itu menjadi cepat, ya. Cepat hilang, cepat hancur makanannya itu dengan sebab panasnya pengaruh daripada zikir. Zikir itu berefek kepada panas yang bisa membakar, diantara membakar makanan itu. Makanan bagus. Iya. Fa'inau kanari, karena sesungguhnya zikir itu seperti anar, seperti api. Bi khilafis sholati ala nabi fa inna asaraha baridun. Lain halnya kalau zikirnya sholawat. Kalau sholawat itu pengaruhnya, asarnya itu adem. Coba kalau saat ya, orang legal loh, sallallahu ala Muhammad, perasaan nanti gimana? Kalau zikir-zikir yang lain itu mempengaruhi dia itu banyak sifatnya kayak anar, kayak api. Beda, jadi sholawat itu beda-beda ya, sholawat beda. Zikir itu beda-beda. Kalau zikir sholawat itu efeknya asaruha fa inna asaruha baritun. Coba orang kalau baca sholawat suara merdu, coba kita rasain. Bisa nangis, adem. Tapi kalau orang yang ngamalin zikir yang nggak ada ininya, nggak ada tuntunannya, jadi stres aja. Nggak juga, zikir itu ada zikir yang muqayyad, zikir yang ghair muqayyad. Zikir mutlak itu bebas. Kita baca sholawat berapapun nggak masalah. Kalau yang zikir yang Allah itu. Iya, masa ada kecuali zikir-zikir yang ada thariqahnya nih, berarti thariqah apa nih? Terus dia nggak ada mursyidnya, itu bahaya.
Harus ada bimbingannya. Tapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, zikir la ilaha illallah, aksiru nggak apa-apa, istighfar, aksiru min kalami la ilaha illallah, ya ada. Istighfar itu sebanyak-banyaknya, solawat, ya. Itu zikir yang sifatnya nanti ada tujuan tertentu yaitu ibaratnya orang kalau minum obat ada dosisnya. Jadi dosisnya berapa nih, ukurannya seberapa, ya udah seberapa. Tahu kalau zikir yang sifatnya mutlak, banyakin sholawat, istighfar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim, itu mau sebanyak-banyak. Kalau la haula kata rasul jannah, tanaman surga, apa la haula wala quwata illa illallah. Ya, kalimat zikir tema tauhid biar mantepin nih. Kita pikiran galau, tauhid ragu-ragu, akidah kayaknya ragu-ragu, baca ucapin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha la sihata illallah, tidak ada yang beri kesehatan kecuali Allah. Iya. Sakit kok saya sakit begini amat gini. Ini gimana sih? Padahal saya udah ibadah gini, udah banyak-banyak baca la istighfar, la ilaha illallah, istighfar la ilaha illallah. Karena apa? Kita selain ya nggak ada yang bisa memberikan kesehatan kecuali Allah. Ya gitu. Jadi apa namanya dibolak-balikin seperti itu. Biar nanti keraguan-keraguan itu jadi hilang dengan sebabnya zikir. Ya, janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan adanya zikir itu hati menjadi tenang. Iya, tenang. Pokoknya udah pokoknya kalau belum bisa tenang udah difokusin. Maknanya diterjemahin. Masa cuman la ilaha illallah nggak ada atau artinya gitu kan, dikaitkan dengan segala sesuatu. Tidak ada yang berhasil menarik pertolongan kecuali Allah, tidak ada bisa memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberi kesehatan kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, dalam mengucapkan la ilaha illallah hati kita bolak seperti itu, insya Allah. Ya tenang, ya tenang. Ya minimal nggak tenang, ngantuk dulu lah. Dikit ngantuk dulu. Ntar itu lagi. Ya, jangan ketika orang stres, ketika banyak masalah, kita pelampiasan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, menjaga oleh Allah. Stresnya hilang ketika di saat itu aja. Ketika balik di hadapan masalah itu lagi. Nggak bisa. Karo kata bos itu. Iya. Iya, hal seperti itu. Nah, itu diantaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berniat ya, di hadapan Allah, kita masih diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita ya. Waktu kita kosong, yuk kita kurangi dikit-dikit. Andai kata kita mau fokus ke apa ya, nggak salahnya kan mulut kita komat kamit sedikit gitu kan, baca apalah gitu, diseling-selingi ya. Ini mau membaca Al-Quran kayaknya lagi masih agak ini, udah baca dikiran dulu nggak apa-apa. Intinya banyaklah lakukan kebaikan-kebaikan karena semuanya itu akan kita rasakan. Apakah ibaratnya kita merasakan nikmatnya atau penyesalannya setelah nikmat-nikmat tadi hilang semuanya. Nah, maka di sini la yu'rafu qadruha, tidak akan diketahui kadar daripada apa namanya kayak tadi itu kadar daripada bentuk penyesalannya tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.